Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Zaki Arsyad dengan nomor NPM 2012 011 265. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum UTS Hukum Waris. Yang pertama, pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam. Artinya, sistem hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukum masing-masing seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, dan sebagainya. Yang kedua adalah objek hukum waris. Satu, aktivitas jumlah benda yang nyata, ada dan atau berupa tagihan piutang kepada pihak ketiga. Selain itu, aktivitas dapat berupa imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Dua, pasifas, sejumlah hutang waris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya, menyimpan benda orang lain. Jadi objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan dan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suaminya atau ayah untuk menyangkal. Selanjutnya, sifat hukum waris. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam: sistem keturunan, sistem bentuk masyarakat, dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Subjek hukum waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan. Ini adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Dua, ahli waris. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri akan mewarisi secara langsung. Misalnya, jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUHP Perdata, pergolongan ahli waris ini adalah golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Dua, golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Golongan ketiga, pasal 853 KUHP Perdata, dalam hal tidak ada golongan pertama, golongan kedua, dan maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua, setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah, setengah bagian untuk kakek nenek pihak ibu. Golongan keempat, sanak keluarga si pewaris dalam garis penyimpangan sederajat ke-6. C, pihak ketiga. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUHP Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu statement atau wasiat. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam ialah aturan yang dirancang buat mengatur dalam hal pengalihan atau pemindahan harta seseorang yang sudah tewas global karena orang atau keluarga yang diklaim juga menjadi ahli waris. Pembagian harta waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau kerabat. Kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan pada 6 tipe presentasi pembagian harta waris. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Menurut hukum waris diatur di dalam buku 2 KUHP Perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUHP Perdata sampai dengan pasal 1130 KUHP Perdata. Selanjutnya yang terakhir adalah hukum waris adat. Sampai saat sekarang, hukum waris adat pada masing-masing daerah masih terdapat secara berbeda-beda. Berikut diantaranya. Satu, sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat
pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. 2. Sistem material lineal. Sistem keibuan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat satu daerah, yaitu Minangkabau. Yang ketiga, sistem bilateral atau sistem parental atau sifat kebapak ibuan menurut garis keturunan, baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Berikut daerah-daerah yang masih mengandung sistem bilateral: Jawa, Madura, Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, dan Sumatera. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.